Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan menuju pada pembahasan teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian hukum. Pada materi sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang sumber data penelitian, di mana pada sumber data kita sudah mengetahui data itu bisa kita ambil di mana. Jadi di sumber data itu kita hanya melihat pada data yang akan kita ambil itu terkait dengan fokus penelitian kita itu ada di mana saja ya sumbernya. Nah, setelah kita tahu di mana saja sumbernya, maka kita harus tahu juga bagaimana cara mengumpulkan dan mengambil data-data dari sumber-sumber tersebut. Teknik pengumpulan data ini merupakan cara peneliti untuk mengumpulkan dan menginventarisasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Nah, ini baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data ini digunakan sesuai dengan jenis data yang diambil dan jenis penelitian yang digunakan. Nah, artinya bahwa teknik pengumpulan data ini kan ada bermacam-macam. Nah, maka penggunaan daripada teknik tersebut disesuaikan dengan jenis data yang akan kita ambil, apakah data primer atau data sekunder, dan juga dikaitkan dengan jenis penelitian yang akan digunakan, apakah menggunakan penelitian field research atau penelitian lapangan, atau kalian menggunakan penelitian library research atau pustaka. Kenapa? Karena dua jenis penelitian ini itu akan berdampak kepada teknik pengumpulan data yang juga berbeda. Selanjutnya, nah ini tadi Ibu bicara tentang macam-macam teknik pengumpulan data. Nah, ini ada 6 ya teknik pengumpulan data yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam melakukan penelitian hukum. Teknik pengumpulan data yang pertama adalah wawancara, kemudian observasi, studi dokumen, kemudian dokumentasi, kuesioner, inventarisasi. Nah, ini jenis ya, saya mengenalkan kepada jenis-jenisnya. Nanti ketika kalian melakukan penulisan proposal skripsi maupun penulisan skripsi, maka penggunaan teknik pengumpulan data ini harus disistematisasi. Maksudnya seperti apa? Bahwa penggunaan itu harus diurutkan. Mana di antara teknik-teknik ini yang urutan pertama dilakukan? Apakah melakukan wawancara dulu, atau observasi dulu, atau dokumentasi dulu, atau seperti apa? Nah, itu yang dimaksud dengan mensistematisasi teknik pengumpulan data yang kita gunakan, sehingga nanti kalian ketika akan membuat laporan penulisan skripsi itu jadi runtut ya, jadi sistematis dibacanya. Nah, awal itu melakukan observasi dulu, misalkan observasi yang seperti apa dijelaskan. Nah, oke, itu tadi beberapa teknik pengumpulan data. Maka akan kita jelaskan satu persatu terkait dengan teknik pengumpulan data tersebut. Yang pertama itu wawancara atau kita kenal dengan interview. Wawancara atau interview ini merupakan usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka atau face-to-face relationship antara si pencari kerja informasi atau pencari data atau interviewer ya, atau information hunter dengan sumber informasi ya. Jenis interview ini dibagi menjadi 3, ada interview bebas, interview terpimpin, dan interview bebas terpimpin. Jadi dalam wawancara ini seorang peneliti itu lebih mengutamakan bahasa lisan
ya, kemampuan dalam berkomunikasi dari seorang pencari informasi atau si peneliti kepada sumber informasi. Jadi si peneliti ini harus memiliki kemampuan dalam mengolah kata dan bahasa, ya, sehingga data-data yang diperoleh itu menjadi data-data yang memang sangat bermanfaat untuk dalam proses penelitian, ya. Jadi namanya melakukan penelitian itu, proses wawancara untuk mendapatkan data itu menjadi satu cara yang penting, teknik penting, ya. Kenapa? Karena validitas dan keragaman atau keabsahan dari data-data kita itu tadi yang akan kita sajikan dalam laporan skripsi, dalam laporan penelitian dalam bentuk skripsi, itu tergantung dari bagaimana seorang peneliti, seorang pencari data itu mampu, ya, mengkomunikasikan dengan baik apa hal-hal yang menjadi fokus kajian penelitiannya, ya. Terkait dengan macam-macam sumber data, macam-macam wawancara. Nah, ada 3, ya, wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan bebas terpimpin. Apa yang membedakan di antara ketiganya? Bahwa di wawancara bebas atau interview bebas ini, peneliti itu ketika melakukan wawancara atau interview itu bebas, ya, tidak punya panduan pertanyaan, ya. Artinya bebas ini bukan berarti kita ngelantur, ya, tetap saja bahwa fokus kajian penelitian kita apa. Nah, namun bebas yang dimaksud di sini adalah runtutan atau sumber-sumber pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan atau respondennya itu tadi, itu terserah peneliti, ya, terserah peneliti mau nanya yang mana dulu. Nah, kelebihan daripada interview bebas ini, ya, ini akan lebih luas. Peneliti bisa enak nih kalau melakukan komunikasi, tapi itu bagi para peneliti yang memang punya kemampuan komunikasi yang baik, ya, tata bahasa yang baik. Dia mampu bersosialisasi dengan orang melalui komunikasi lisan dengan lancar. Tapi bagi mereka yang pendiam, yang sulit untuk memulai berbicara dengan orang lain, maka interview bebas ini menjadi salah satu kendala yang sulit untuk dilakukan bagi para peneliti. Nah, sehingga banyak peneliti yang jarang menggunakan interview bebas ini, tapi mereka pakai interview terpimpin. Nah, interview terpimpin ini sebenarnya lebih kaku, ya. Kenapa? Karena peneliti tidak boleh bertanya di luar rumusan pertanyaan yang memang sudah ditentukan oleh si pembimbing dengan peneliti dalam APD, alat pengumpul data yang sudah ditentukan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan maupun responden itu tidak boleh keluar dari rumusan pertanyaan yang sudah ditentukan bersama-sama. Nah, ini jadi kalau bebas tadi, peneliti justru bebas mau menanyakan apa saja, ya, mau memulai dari mana pertanyaannya. Kalau di interview terpimpin, peneliti tidak boleh keluar dari roadmap pertanyaan yang sudah dibuat. Nah, sehingga terkadang dinilai lebih kaku pada interview terpimpin ini. Pada interview bebas terpimpin, nah, ini kombinasi antara interview bebas dengan terpimpin. Nah, ini yang membedakan di antara kedua interview tadi, bahwa dalam interview bebas kan pertanyaannya itu tergantung penelitinya. Nah, kalau interview terpimpin ada rumusan, ada roadmap pertanyaannya. Nah, kalau interview bebas terpimpin, nah, ini interview di mana peneliti itu punya kisi-kisi, ya, kisi-kisi. Jadi inti dia mau menanyakan apa saja. Tapi peneliti nanti bebas dalam menarasikan kalimat-kalimat pertanyaan yang akan diajukan kepada informan, dan bisa memberikan tambahan-tambahan pertanyaan yang itu punya punya
relevansi atau keterkaitan dengan fokus pertanyaan yang akan diberikan ya. Jadi jumlah pertanyaannya itu misalkan kisi-kisinya ada 5 dan ini bisa kisi-kisi ini meluas atau lebih lebar lagi model pertanyaannya, namun sesuai dengan kisi-kisi tersebut. Nah, kalau interview terpimpin itu tadi jumlah pertanyaannya 10, yang harus ditanyakan yang 10 gitu ya. Sehingga interview terpimpin, bebas terpimpin ini lebih banyak dipilih ya oleh beberapa peneliti. Jadi peneliti hanya mencatat panduan-panduan kira-kira inti-inti pertanyaan yang akan ditanyakan itu seperti apa saja. Nah, lalu kemudian peneliti akan menanyakan kepada para informan dengan bahasa dan kalimat sesuai dengan komunikasi lisan yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki oleh si peneliti itu sendiri. Nah, baik itu tadi tentang wawancara dan jenis-jenis wawancara atau interview. Selanjutnya observasi. Nah, observasi ini pengamatan ya. Observasi ini berbeda dengan wawancara. Kalau wawancara itu dia mengandalkan bahasa lisan, ya bahasa tutur. Kalau observasi sama sekali peneliti tidak mengeluarkan kata-kata, tapi peneliti hanya mengamati dan mengandalkan panca indera, penglihatan ya, kemudian penciuman kalau penelitiannya kaitannya dengan perubahan bau, aroma. Nah, lalu kemudian perilaku, lalu kemudian pendengaran. Jadi apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan oleh si peneliti itu merupakan bagian dari proses observasi atau pengamatan ya. Jadi observasi ini merupakan proses pengumpulan data dengan cara melakukan pendalaman, pemahaman, dan penglihatan dalam objek penelitian secara seksama. Pengamatan termasuk ke dalam data primer ya. Hasil pengamatan itu masuk kepada jenis data primer selain wawancara terhadap responden atau informan. Pengamatan ini berbeda dengan penglihatan sekilas ya. Kalau hanya melihat sekilas itu jelas berbeda dengan pengamatan. Kenapa? Karena dalam pengamatan itu membutuhkan pemahaman yang sangat komprehensif ya, sangat komprehensif. Jadi untuk mengamati tentang perilaku masyarakat, misalkan bagaimana perilaku masyarakat mahasiswa IAIN Metro misalkan nih terkait dengan kebijakan perkuliahan daring. Nah, maka yang diamati secara menyeluruh itu adalah terkait dengan perilaku aktivitas yang dilakukan, dirasakan oleh mahasiswa terkait dengan pembelajaran daring ini ya. Jadi peneliti nggak boleh nanya, peneliti hanya melihat ya. Jadi panca indera yang diutamakan dalam proses observasi ini. Nah, observasi ini mengandalkan panca indera peneliti, yakni dengan melihat, mendengar, serta merasakan perubahan perilaku masyarakat. Seperti tadi sudah saya contohkan, dan ini ada contohnya adalah tentang respon bank terhadap kebijakan OJK tahun 2020 terkait keringanan kredit UMKM di Kota Metro. Maka yang akan diamati adalah bagaimana respon ya, sikap dari perbankan dan UMKM ya terkait dengan kebijakan ini. Apakah perbankan itu kemudian memiliki sikap menolak, diam saja, atau sudah ada aksi-aksi dalam rangka implementasi kebijakan tersebut. Nah, ini yang dilihat dari diamati oleh peneliti terkait dengan teknik pengumpulan data observasi. Nah, observasi ini dibagi menjadi dua ya, observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung ini di mana peneliti itu bertindak secara langsung, mengobservasi secara langsung dan berperan secara langsung pada objek penelitian yang diteliti. Maksudnya begini, ketika kalian itu sebagai peneliti melakukan penelitian tentang respon bank terhadap kebijakan OJK, kebetulan kalian juga kerja di bank yang juga menangani kaitannya dengan kredit dan pembiayaan di bank. Ya, maka dalam hal ini
upaya-upaya yang perumusan upaya-upaya yang dilakukan oleh bank, kalian ikut juga di situ termasuk dalam perumus kebijakan di bank, ya, di bank itu sendiri, misalkan di BRI ya, itu merumuskan kebijakannya, maka kalian termasuk melakukan observasi secara langsung. Nah, ini contohnya lagi, misalkan ketika kalian akan meneliti tentang efektivitas per KPU nomor 13 tahun 2020 tentang pilkada ini. Nah, maka ternyata kalian merupakan orang yang bekerja di KPU. Nah, atau kalian lagi PPL nih di KPU waktu itu. Dan kalian juga ikut diminta oleh KPU mengikuti proses pengamatan tersebut. Maka itu kalian melakukan pengamatan secara langsung. Kenapa? Kalian memang diberikan mandat untuk melaksanakan aktivitas tersebut terkait dengan substansi daripada kebijakan peraturan KPU nomor 13 tahun 2020. Nah, jadi dalam observasi langsung itu ada interaksi yang secara langsung pada perbuatan hukum yang memang menjadi fokus kajian peneliti. Lah, kalau observasi tidak langsung itu maksudnya bahwa si peneliti itu dia memang ada di lokasi penelitian. Nah, dia hanya mengamati, tapi dia tidak berperan secara langsung pada perbuatan hukum yang diteliti. Dia hanya mengamati, bagaimana sih aksi, perbuatan, sikap yang dilakukan oleh masyarakat terhadap ini. Ya, perilakunya apa misalkan. Contohnya UMKM ini tadi ya, yang saya contohkan tentang UMKM, kebijakan OJK UMKM ini, kalian mengamati respon bank, reaksi bank dan UMKM terkait dengan kebijakan OJK ini tahun 2020 tentang keringanan pembiayaan. Nah, kalian memang berperan sebagai peneliti. Nah, disitulah karena kalian hanya berperan sebagai peneliti, maka kalian telah melakukan observasi tidak langsung. Kalau kalian berperan juga selain sebagai peneliti, tapi kalian juga bekerja di situ yang kebetulan memang menangani peristiwa hukum tersebut, nah itu kalian masuk pada kategori observasi secara langsung. Oke, baik, itu tadi 2 teknik pengumpulan data yang baru Ibu jelaskan.